Baik, kita lanjutkan kembali. Kita akan mulai menjurnal dokumen 6 untuk transaksi PT Berkah. Di dokumen 6 adalah transaksi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan piutang. Sehingga kita jurnal di menu Sales, Receipt, Payment. Mengapa di menu Sales Receipt Payment bukan di Banking Receipt Money? Adalah karena ini transaksi penerimaan kas yang berasal dari piutang. Piutang berasal dari transaksi penjualan kredit. Pada saat terjadi transaksi penjualan kredit, kita akan menjurnal di Sales, Enter Sales. Sehingga transaksi yang sudah kita jurnal di menu Sales, kita akan selesaikan juga di menu Sales. Maka transaksi penerimaan kas yang berasal dari piutang, kita akan jurnal di menu Sales, Receipt Payment. Deposit to Account adalah undeposit fund sesuai dengan ketentuan perusahaan di penerimaan kas. Kemudian untuk customer, kita akan pilih sesuai soal adalah Tokodita. Kemudian di amount receipt-nya kita akan ketik sebesar penerimaannya yaitu 16.335.000. Kemudian payment methodnya di sini adalah menggunakan cek. Setelah itu di ID kita masukkan bukti transaksi BKM 121. Untuk tanggal adalah tanggal 5 Desember 2013. Kemudian data invoice di bawah akan otomatis muncul. Kemudian di sini statusnya adalah masih open, artinya belum dibayar. Kemudian kita klik sekali di amount apply, kemudian Ctrl R. Jadi jurnalnya di sini adalah debit and deposit fund, credit account receivable, dan debit sales discount, credit account receivable. Kita tekan record, kemudian print letter. Selanjutnya, transaksi dokumen 7, yaitu transaksi bagi PT Berkah. Ini adalah transaksi pembelian kredit, yaitu pembelian dari PT Nusa Persada. Maka kita jurnal di menu Purchases, Enter Purchase. Kemudian ini adalah dokumennya berupa faktur. Di sini kita pilih Bill. Kita pilih suppliernya adalah Nusa Persada. Kemudian masukkan nomornya adalah NP2-12. Tanggalnya adalah 5 Desember 2013. Kemudian di receipt kita masukkan kuantitas yang kita beli, yaitu 18 dan 10. Kita ketik 18, tab 3 kali, 1, 2, 3. Kita pilih yang aki cek dengan harga 500.000. Kemudian yang kedua adalah kuantitas 10 dengan barangnya adalah Oxon dengan harga 600.000. Kemudian total di sini adalah 16.500.000. Kita tekan Ctrl R. Jadi ini transaksi pembelian kredit. Jurnalnya adalah debit merchandise inventory dan PPN income. Kreditnya adalah account payable atau utang. Tekan record. Kita pilih no karena tax code sudah PPN, kita tidak akan merubah tax code. Selanjutnya transaksi dokumen 8. Dokumen 8 adalah transaksi bukti memorial. Di sini ada transaksi retur pembelian. Kemudian di dokumen 9 ini adalah nota kredit yang dikeluarkan oleh PT Nusa Persada karena retur tersebut.
Dalam hal ini PT Nusa Persada adalah sebagai penjual, sehingga PT Nusa Persada membuat nota kredit, sedangkan PT Berkah adalah sebagai pembeli yang membuat bukti memorial. Kesimpulannya, dokumen 8 dan dokumen 9 adalah transaksi yang sama, yaitu retur pembelian dari sisi PT Berkah, sehingga dokumen 8 dan dokumen 9 hanya di jurnal sekali saja. Berikut kita akan mulai menjurnal dokumen 8 dan 9. Ini adalah transaksi retur pembelian yang terkait dengan dokumen 7, yaitu pembelian kredit. Jadi dokumen 8 dan dokumen 9 adalah transaksi retur pembelian kredit. Kita jurnal, tetap di menu purchase, enter purchase. Kemudian di sini juga tetap bill, suppliernya kita pilih Nusa Persada. Kemudian di bukti transaksi kita masukkan BM 12-1, kemudian tanggalnya adalah 5 Desember 2013. Kemudian di kolom receipt, karena ini retur, di kolom receipt kuantitasnya diisi tanda min, berarti min 2. Tap 3 kali, kita pilih barangnya adalah aki cek, kemudian dengan harga 500.000. Barang yang kedua di retur adalah Oxon dengan jumlah 2, kita ketik min 2, kemudian kita pilih barangnya Oxon dengan harga 600.000. Jadi total retur di sini adalah 2.420.000. Kita tekan Ctrl R. Di sini jurnalnya debit account payable, credit merchandise inventory, dan PPN income. Kita record. Nah, untuk mengentry transaksi retur pembelian ada tambahan satu langkah lagi, yaitu meregister barang yang diretur. Kita pilih register, kemudian kita pilih return and debit, karena ini transaksi debit, jadi kita pilih return and debit. Kemudian kita fokus untuk dua tombol di bawah kiri antara receipt refund dan apply to purchase. Karena ini adalah transaksi retur pembelian yang berasal dari pembelian kredit, maka kita pilih apply to purchase. Sedangkan pilihan receipt refund kita akan pilih apabila transaksi retur pembelian ini berasal dari pembelian tunai. Receipt refund artinya kita sebagai pembeli akan menerima pengembalian dana sejumlah harga barang yang kita retur. Karena pada saat transaksi pembelian dulu kita sudah membayar atau transaksinya adalah tunai. Karena dokumen 8 dan dokumen 9 adalah transaksi retur pembelian kredit, kita pilih apply to purchase. Kemudian otomatis akan muncul seperti ini, kita masukkan ID-nya, kita akan masukkan dokumen yang lagi satu, yaitu RNP 3/12, kemudian di tanggalnya adalah 5 Desember 2013. Nah, di sini kita akan melihat kembali jadi tanggal berapa yang diretur. Yang diretur adalah yang berjumlah 16.500.000 berasal dari pembelian tanggal 5, sehingga kita klik di kolom amount apply, kemudian sejajar dengan tanggal 5 bulan 12. Tekan enter, kemudian Ctrl R. Jadi jurnalnya seperti ini. Setelah itu kita tekan record. Selanjutnya adalah dokumen 10.
Dokumen 10 adalah transaksi voucher kas kecil, sehingga kita akan jurnal di menu banking spend money. Pay from account-nya kita rubah menjadi petty cash. Kemudian nomor ceknya kita masukkan VKK 12/4. Tanggalnya adalah tanggal 7. Jumlahnya adalah 575.000. Untuk keterangan bisa lihat di sini merupakan tagihan rekening listrik bulan November. Karena kita sekarang di posisi bulan Desember, berarti sesuai dengan data di neraca saldo awal bahwa beban-beban yang menjadi biaya di bulan November kemarin sudah dicatat namun belum dibayar dan telah dicatat di akun accrue payable atau accrue expense. Di menu kita bisa ketik biaya listrik November 2013. Kita pilih accrue payable, Ctrl R. Jadi jurnalnya adalah debit accrue payable, kredit petty cash. Itu kita tekan record. Dokumen 10, kita lanjut ke dokumen 11. Dokumen 11 masih voucher kas kecil. Sehingga kita tetap jurnal di banking spend money, pay from account petty cash. Kemudian di kolom check number kita masukkan VKK 12/5. Dengan tanggal adalah tanggal 8. Kemudian di kolom amount masukkan nilainya 375.000. Kemudian di memo masukkan biaya air atau PDAM bulan November 2013. Jadi ini sama dengan transaksi di dokumen 10, jadi merupakan beban bulan lalu yang belum dibayar. Sehingga kita masukkan sebagai accrue payable. Ctrl R. Jadi jurnalnya debit accrue payable, kredit petty cash. Kita tekan record. Baik, itu adalah transaksi sampai dengan dokumen 11. Untuk transaksi mulai dokumen 12 akan kita saksikan di video yang ketiga atau video berikutnya.